Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak Ka sudah masuk room BK-nya Bu Arum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa di rumah Mbak Ka? Bersih-bersih rumah saja, Bu. Wah, rajin sekali Mbak Ka. Oke, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual secara daring melalui Google Meet ini ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dengan cara menundukkan kepala. Bisa? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Ka, Bu Arum mau nanya, sebelumnya Mbak Ka sudah pernah melaksanakan konseling individual apa belum? Belum. Oh belum, iya. Karena belum, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling individual. Kemudian apa sih tujuan konseling individual itu? Jadi Mbak Ka, konseling individual adalah layanan konseling, layanan BK yang diselenggarakan oleh seorang konselor, yaitu Ibu ya. Ibu ini adalah seorang konselor atau guru BK terhadap seorang klien, ya kliennya itu kamu, anak didik atau siswa dalam rangka mengentaskan masalah pribadi dari klien tersebut. Nah, apa sih tujuan dari konseling individual itu? Tujuan dari konseling individual ini yaitu membantu klien atau membantu konseli dalam mengentaskan masalah pribadi konseli ya. Jadi di sini guru BK akan membantu Mbak K dalam mengentaskan masalah dari yang dialami oleh Mbak K. Bisa dimengerti Mbak K? Oke, kemudian perlu Mbak K ketahui kalau di dalam konseling individual ini ada asas-asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Ya, Mbak K ya. Asas kerahasiaan di sini adalah masalah yang diungkapkan oleh Mbak K ini nantinya akan terjaga kerahasiaannya. Tidak akan tersebar luaskan kemana-mana. Tidak akan bocor kemana-mana. Jadi Mbak K tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kalau masalahnya itu tersebar luaskan ke semua orang ataupun ke siapapun selain guru BK dan Mbak K sendiri. Jadi Mbak K tidak usah khawatir ya. Mbak K bisa menceritakan semua masalah Mbak K, semua yang dialami oleh Mbak K di room ini. Dengan tujuan nanti akan kita selesaikan bersama-sama masalah dari Mbak K. Bisa dimengerti Mbak K? Bisa. Selanjutnya Mbak K, di dalam konseling individual ini kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi waktu konseling individual yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu selama 1 jam pelajaran atau 35 menit ya. Kemudian Bu Guru minta selama proses konseling ini berlangsung Mbak K tetap on kamera ya. Bisa ya Mbak K ya? Bisa. Kemudian kalau misalkan Mbak K mau izin ke toilet, tidak apa-apa, bisa izin dengan Bu Arum. Nanti Bu Arum bisa menunggu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ada yang ingin Mbak K tanyakan atau tidak? Tidak. Tidak.
Berarti Mbak K sudah siap melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Oke, sekarang apakah Mbak K sudah siap menceritakan atau mengungkapkan keresahan yang dialami oleh Mbak K sekarang? Udah. Oke, silakan Mbak K ungkapkan keresahannya. Gimana? Gini Bu, itu merasa sulit mengikuti pelajaran di kelas karena malas saja Bu, apalagi pelajaran matematika. Terus saya juga sering tidak mengerjakan PR karena di rumah tidak ada yang mengajari saya mengerjakan PR. Bapak ibu saya kerja semua, saya dititipkan di rumah nenek. Terus saya sering mendapatkan nilai di bawah KKN Bu, saya juga bingung. Saya belum punya cita-cita. Oh gitu. Oke, sebelumnya Bu Guru ulangi lagi. Jadi Mbak K ini motivasi belajarnya akhir-akhir ini menurun gitu ya? Ya. Tadi karena salah satu alasannya belum punya cita-cita juga, ya? Kemudian di rumah tidak ada yang mengajari, ya? Iya. Lah, sekarang kalau boleh Ibu Guru tanya, Mbak K ini pengen jadi apa? Karena untuk kita bisa semangat dalam menjalani belajar, dalam menjalani aktivitas, kita itu harus punya tujuan, Mbak K. Mbak K kira-kira pengen jadi apa nantinya? Guru. Pengen jadi guru juga. Guru apa? Guru bebas, guru mata pelajaran umum atau guru SD? Iya. Guru SD. Oke. Nah, dari situ dulu Mbak K berarti sekarang udah punya cita-cita ya. Jadi ingin jadi guru. Oleh karena itu, kalau sudah punya cita-cita, harus lebih semangat lagi dalam belajar. Meskipun banyak rintangannya. Tadi sekarang Bu Guru mau tanya lagi. Ada nggak hal-hal yang diinginkan oleh Mbak K dari keresahan yang dialami oleh Mbak K tadi? Yang diinginkan Mbak K apa? Saya ingin kembali semangat lagi dalam belajar. Saya juga ingin nilai saya ketika ulangan bagus seperti awal masuk sekolah. Nah, Mbak K berarti dulu sebelum ini nilainya bagus-bagus, nilainya baik-baik ya? Ya. Iya, berarti sebenarnya Mbak K sudah bisa dong ya, sudah bisa mendapatkan nilai yang baik. Hanya saja ini akhir-akhir ini Mbak K motivasi belajarnya rendah karena tadi mungkin Mbak K merasa di rumah tidak ada yang mengajari dan rasa semangatnya berkurang ya. Apalagi tadi sebelumnya Mbak K belum punya cita-cita, jadi kurang semangat dalam belajar. Nah sekarang kan udah punya cita-cita mau jadi guru, berarti harus lebih semangat ya. Ya apa ya? Ya. Oke. Kemudian kira-kira nih Mbak K nih, apa rencana yang akan Mbak K lakukan untuk bisa meningkatkan semangat belajarnya lagi? Kira-kira apa ya? Saya akan memotivasi diri saya sendiri setiap kali mau tidur dan bangun tidur untuk bersemangat dalam belajar dan meraih cita-cita yang cita-cita saya menjadi seorang guru. Kemudian saya akan berusaha mengerjakan tugas sebisa saya, semampu saya meskipun tidak didampingi orang tua karena saya ingin membuat orang tua bangga dan senang. Bangga. Ya, oke. Itu rencana dari Mbak K tadi. Jadi Mbak K harus semangat ya. Jangan loyo, jangan orang tuanya aku nggak ini kok Bu, nggak nemenin aku ngerjain PR. Tidak apa-apa, Mbak K kerjakan sebisa mungkin. Atau kalau misalkan bingung mengerjakan PR, susah. Apalagi tadi matematika ya susah ya. Mbak K bisa tanya dengan
dengan bu guru juga bisa, dengan bu gurunya langsung ketika di sekolah. Kemudian nih Mbak Kani ya, kira-kira nih ya Mbak Ka, Mbak Ka ini tadi kan sudah merencanakan apa yang akan dilakukan Mbak Ka untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Lah mulai kapan itu akan dilakukan Mbak Ka? Insya Allah setelah proses konseling ini berakhir. Oke. Setelah konseling ini berakhir, pokoknya Mbak Ka harus ini melaksanakan rencananya Mbak Ka, memotivasi diri sendiri ya. Mbak Ka itu bisa, Mbak Ka pasti bisa meraih cita-cita Mbak Ka menjadi seorang guru dengan cara belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian bikin orang tua Mbak Ka bangga dengan prestasi yang Mbak Ka bisa peroleh nanti di akhir semester ini. Oke, dari sini ya, Ibu mau tanya, apa yang sekarang dirasakan oleh Mbak Ka? Apa lebih tenang dari sebelumnya? Gimana perasaannya? Saya lega sekali dan plong rasanya. Sudah cerita sama Bu Arum. Belum kita mengakhiri proses konseling pada pagi hari ini, apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak Ka dalam konseling individual hari ini? Memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran di kelas. Itu saja atau sebelumnya? Ya, yang pertama, untuk Mbak Ka sendiri kesimpulannya apa? Mbak Ka jadi apa tadi? Memotivasi diri sendiri untuk semangat dalam mencapai cita-cita. Oke, bagus. Apalagi? Memperhatikan guru ketika mendengarkan pelajaran. Ya, yang ketiga? Dan mengerjakan tugas setiap ada tugas. Iya, jadi bismillah ya, pasti bisa ya. Sebelum Bu Guru tutup, Ibu ada ini Mbak Ka, ada Google Form yang nanti Mbak Ka harus isi. Bu Guru tampilkan dulu Google Form-nya ya. Sudah kelihatan belum Mbak Ka? Sudah. Ya, ini instrumen evaluasi hasil ya, bisa dilihat Mbak Ka? Bisa. Oke, alhamdulillah. Tadi sesuai kesepakatan proses konseling ini berlangsung selama 35 menit ya, atau 1 jam pelajaran. Dan sekarang sudah 35 menit berlalu. Bu Guru mengucapkan terima kasih ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup dulu dengan berdoa dulu. Berdoanya dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kansa sudah meluangkan waktunya melaksanakan konseling individual pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.